5 cara cepat untuk Anda bisa dapat 4.000 jam tayang di YouTube. Terutama dalam waktu 90 hari ini, saya berhasil mengumpulkan 225.000 menit tayang. Artinya orang nonton video saya selama 224.000 menit. Itu setara dengan 3.700 jam. Dan saya bisa dapat 822 subscriber. Nah, angka ini akan bermanfaat untuk Anda apabila Anda tahu bagaimana cara mendapatkannya. Tujuannya cuma satu, supaya Anda bisa diterima monetize di YouTube. Nah, tetapi apakah manfaatnya cuma dengan monetize aja? Nah, salah satu manfaat Anda diterima monetize adalah pertama, Anda bisa dapat dolar dari YouTube. Yang kedua adalah supaya Anda bisa membuat bisnis Anda bisa terlihat lebih banyak orang lagi, terutama lewat YouTube. Jadi kalau Anda hari ini memanfaatkan konten Anda untuk bisa meningkatkan profit Anda, omset Anda, bisnis Anda lewat video di YouTube, Anda perlu tonton video ini sampai selesai. Karena saya akan bagikan kepada Anda 5 cara cepatnya, ya, 5 cara cepatnya supaya Anda bisa dapat 4.000 jam tayang ini. Saya akan bagikan 5 cara cepatnya dan nanti di akhir video ada beberapa tips yang sudah saya siapkan supaya Anda dapat kesimpulannya nih. Apa yang harus Anda lakukan, ya. Nah, ini semua berdasarkan studi kasus yang sudah saya lakukan. Dan kemudian untuk Anda yang suka dengan konten seperti ini, Anda bisa cari di playlistnya YouTube Monetize Tips. Karena di playlist tersebut saya bagikan khusus tentang konten-konten bagaimana Anda bisa monetize lewat YouTube Anda. Nah, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, ini adalah data yang saya dapatkan di channel Chris Tuhuteru, ya, di channel ini. Nah, dalam waktu 90 hari, saya bisa dapat 3.700 jam. Itu menurut saya sudah cukup besar. Cukup besar. Kenapa? Karena saya memulai video ini atau channel ini dari nol. Benar-benar seperti Anda. Nah, di awal pun saya juga berusaha untuk cari tahu bagaimana caranya dengan cepat bisa dapat 4.000 jam tayang. Karena dari situlah kemudian orang-orang artinya suka dengan konten-konten saya. Mereka kemudian tertarik dengan apapun yang saya tawarkan dalam video-video saya. Nah, itu tujuannya ke sana, ya. Tapi tidak pernah lepas dari saya ingin memberikan value dulu kepada orang-orang. Nah, jadi setelah nanti Anda dapat ini semua, Anda bisa dimonetize, Anda bisa dapat dolar. Pertanyaannya adalah caranya bagaimana? Oke. Nah, sebelum kita mulai dengan caranya, saya mau tanya terlebih dahulu kalau Anda suka dengan konten seperti ini, ya, yang biasanya banyak orang bilang suka banget gitu ya, terutama yang DM kepada saya. Anda bisa bantu saya dengan subscribe maupun klik tombol lonceng supaya Anda dapatkan notifikasi ketika saya ada update tips-tips terbaru, ya. Dan juga Anda bisa bantu saya untuk share ke sosial media Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah melakukan itu semua. Oke, Anda harus lihat bahwa hari ini ketika Anda mau bicara jangka panjang di YouTube, 70% dari traffic view, ya, dari view yang dapat masuk ke channel ini itu sumbernya adalah dari rekomendasi dan pencarian kata kunci di YouTube itu sendiri. Nah, jadi saya kemudian tersadar bahwa, wah, dulu saya pikir untuk bisa masuk rekomendasi dan pencarian kata kunci ini bakal lama, bisa berbulan-bulan. Ternyata memang benar berbulan-bulan, tetapi tidak selama yang saya bayangkan. Dan dari sekian puluh ribu jam tayang yang saya dapatkan dalam 90 hari ini, 70%-nya itu direkomendasikan oleh YouTube. Artinya YouTube sudah mulai bekerja untuk saya. Wah, ini enak banget. Karena dari dulu saya suka banget sesuatu yang berbau tentang pasif, ya, pasif income, pasif aset, dan lain sebagainya. Wah, itu seru. Nah, jadi sekarang ketika udah dapat 70% traffic view ini dari YouTube, bagaimana caranya? Nah, ini menjadi tugas saya untuk sharing kepada Anda, ya. Karena yang bisa saya lakukan itu sebetulnya cuma 30%-nya aja. Sharing ke sosial media, sharing ke WhatsApp, sharing ke email saya. Intinya saya kasih tahu orang-orang setiap kali saya buat video saya. Tapi ternyata dia hanya nyumbang 30% dari view total di channel saya. Nah, ini kan menarik banget. Kok bisa ya? Ya karena Anda nggak bisa pada akhirnya hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Kalau mau gede, Anda harus bisa pahami ini dan lakukan dengan benar. Oke? Jadi, ada 5 cara untuk Anda bisa memulai ini semua, ya. Yang pertama adalah durasi dari konten yang biasanya saya buat itu rata-rata di atas 10 menit. Ya, durasi dari konten yang biasa saya buat itu rata-rata di atas 10 menit. Dan YouTube itu suka kalau misalnya Anda berhasil membuat orang-orang nontonnya lama. Kalau mereka nontonnya lama, artinya mereka menghabiskan banyak waktu di YouTube. Terutama bukan cuma dengan satu video aja. Tapi kalau Anda punya 2 video, 3 video, 4 video, dia tonton semua, ya. Artinya Anda berhasil membuat orang-orang betah di YouTube dan YouTube suka banget sama Anda. Bakal suka banget sama Anda, ya. Rata-rata orang-orang nonton video di tempat saya itu
lebih dari satu. Kadang-kadang ada yang 1,5, ada yang 1,4. Itu cara ngitungnya, artinya nonton satu full di sini, nonton setengah di tempat yang lain. Itu contohnya ya, di video saya yang lain. Nah, ini artinya YouTube suka. Lalu kemudian dia lihat retensinya berapa orang-orang nonton video di tempat kamu. Ya, rata-rata orang nonton video di tempat saya, retensi itu artinya nonton berapa lama, itu adalah 20-40%. Itu rata-rata yang terjadi di channel saya. Terus saya cari tahu dong, kira-kira berapa sih standar yang optimal? Optimal menurut YouTube bisa 60-70%. Saya bilang itu mustahil. Tidak banyak orang yang nonton video selama itu, ya. Tapi apakah ada? Ada. Jumlahnya dikit. Jadi tidak mungkin bisa dapat rata-rata segitu. Nah, video-video yang populer bisa sampai 100.000 view, jutaan view, itu rata-rata retensinya di angka 20-40%. Dan ini yang hari ini terjadi di channel saya. Rata-rata 20, 30, 40%. Naik turun, ya. Jadi, artinya apa sih retensi itu? Kalau video Anda durasinya 10 menit, retensinya adalah 20 menit, berarti Anda dapat 2 menit tayang. Dapat 2 menit tayang, ya. Jadi satu orang nonton 20% video Anda dapat 2 menit tayang. Jadi kalau satu view, berarti dia nonton sekali. Kalau dapat 2 menit tayang, nah itu berbeda lagi. Ya, jadi ada orang yang nonton 3-4 kali, tapi masing-masing nontonnya 2 menit. Ya, kalau 3-4 kali, 4 kali deh misalnya. 4 kali 2 berarti Anda total dapat 8 menit. Ya, itu cara ngitungnya. Nah, 8 menit inilah yang kemudian dikumpulkan supaya jadi 4.000 jam tayang. Wah, Pak, banyak banget. Iya, 240.000 menit itu perjalanan panjang. Tapi kalau seumpama Anda tidak melalui ini dengan benar, Anda nyari sub for sub, view for view, Anda nyari cara cepat, ya kan? Yang penting 4.000 jam tayang dengan cepat, Pak. Tapi ternyata setelah pecah telur, 4.000 jam tayang, nggak banyak orang yang kembali dan nonton video Anda. Nah, itu akan bakal bikin YouTube Anda tetap sengsara. Artinya, kalau nggak banyak yang lihat, Anda cuma main genjot dengan cara yang tidak wajar gitu ya. YouTube tahu, Anda bisa ditandai. Yang kedua adalah, berarti AdSense Anda setelah Anda tembus 4.000 jam tayang, siapa yang mau lihat? Karena view Anda sebetulnya aslinya nggak segitu-gitu aja, ya. Lebih rendah misalnya. Karena Anda genjot, Anda paksa cuma dengan 1-2 video minta 4.000 jam tayang. Berat. Kita butuh orang-orang nonton video Anda secara alami. Nah, itu kuncinya. Jadi, yang pertama adalah durasi terlebih dahulu. Ya, udah tahu ya. Yang kedua, video Anda ini harus membuat orang-orang betah nonton. Ya, jadi bagaimana caranya untuk membuat orang-orang betah nonton? Hal pertama adalah Anda ngikuti regulasi dari YouTube. Ini penting banget untuk dipahami karena udah banyak orang sukses gara-gara ini. Regulasinya adalah 15 detik pertama ini sangat penting, ya. Dia bilang diterapkan juga dalam aturan, dikasih tahu bahwa kamu harus bisa membuat orang-orang nonton. Ya, ini bukan peraturan sebetulnya, ini yang disarankan sama dia ya. 15 detik pertama, ya harus ceritakan tentang apa isi dari video. Kalau orang-orang tahu apa yang akan Anda bahas dalam video, dia yang udah klik tadi, udah meluangkan waktu untuk cari tahu video Anda apa, 15 detik, dia tahu isinya tentang apa, dia akan nonton sampai selesai. Biasanya begitu. Kalaupun dia nggak nonton sampai selesai, apa yang terjadi, Pak? Dia akan tunda nanti malam, atau besok, atau lusa, atau kapan dia ingat, dia akan tonton lagi. Karena dia udah tahu apa yang akan Anda bahas dalam video Anda. Nah, kebanyakan orang-orang ketika baru mulai itu dalam 15 detik pertama dia kasih gambar nggak jelas, intro nggak jelas, ya. Kalau intronya adalah tentang highlight dari isi video, boleh, nggak apa-apa, 15 detik kan. Tapi kalau intronya nggak jelas, apalagi masih ngoceh kanan kiri nggak jelas, orang-orang akan keburu pergi dari channel Anda. Nah, itu sayang banget, ya. Itu 15 detik pertama. Lalu fokus konten yang berikutnya adalah Anda cari konten yang banyak dicari oleh orang-orang. Anda cari konten yang banyak dicari oleh orang-orang. Misalnya kalau Anda suka dengan lagu, ya Anda nyanyi lagu-lagu yang lagi populer. Orang banyak cari, gitu ya. Kalau suka dengan main game, kira-kira game apa yang lagi populer? Kira-kira cara bermain game apa yang sedang orang cari, misalnya, ya. Main imposter, bagaimana caranya semuanya imposter ngelawan Anda, misalnya, ya. Atau Anda sendirian yang imposter, semuanya orang baik-baik, itu misalnya aja. Nah, Anda bahas itu. Lalu kemudian fokus Anda, konten Anda itu harus berupa edukasi. Karena orang-orang itu nggak suka cuma sekedar lihatin Anda curhat, ngomel nggak jelas. Mereka butuh dengar ada solusinya apa. Curhat boleh, mengalami masalah boleh, tapi kira-kira ada pengalaman yang bisa dipelajari apa enggak dari situ. Ya, ini penting banget. Lalu buat konten Anda dalam bentuk bullet point.
Bullet point ini artinya peluru. Kenapa kok diartikan peluru? Karena artinya peluru itu nembak orang-orang dan membuat mereka itu yang kena, ya, itu ada dampak sesuatu gitu loh. Dampaknya apa nih kalau ini dalam bentuk konten? Yang membuat mereka betah untuk nonton. Enak banget. Jadi tembak tepat pada sasaran. Jadi kalau Anda buat konten, bikin 5 tips, 5 saran, 5 ide, 5 strategi, 5 rahasia, itu contohnya. Orang akan mengikuti. Oh, yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Ah, itu mantap banget. Ya, itu bullet point tujuannya ke sana. Lalu, yang ketiga adalah Anda optimasi kata kunci. Ingat, YouTube itu bekerja berdasarkan apa kata kunci yang orang cari. Misalnya, salah satu video yang paling banyak dicari oleh orang-orang di channel ini adalah tentang algoritma YouTube, algoritma Instagram, bagaimana cara menghasilkan uang lewat video, ya. Itu adalah kata kunci yang paling banyak orang cari. Lalu kata kunci berikutnya yang paling banyak orang cari adalah nama saya. Jadi, kalau seumpama Anda udah tentukan satu kata kunci, Anda harus memastikan kata kunci tersebut ada di 1 2 3 4 5 6 7 tempat ini. Ya, apa aja? Di judul, misalnya algoritma YouTube Kris Tuhuteru, ya, algoritma YouTube Kris Tuhuteru misalnya. Di judul kata-katanya ini. Oke? Di deskripsi kata-katanya ini ada lengkap utuh satu bagian, ya. Inilah algoritma YouTube Kris Tuhuteru yang terbaru yang perlu Anda ketahui. Nah, pokoknya ada satu kata yang dirangkai itu full satu kesatuan, itu Anda tulis di deskripsi. Lalu tag juga sama. Anda cari kira-kira kata kunci algoritma YouTube ini, tag apa yang biasanya orang-orang ketik di YouTube, ya, atau di Google. Algoritma YouTube, Anda ketik begitu aja, nanti kan buntutnya keluarnya banyak. Nah, Anda coba ikutin algoritma YouTube terbaru, algoritma YouTube 2020, algoritma YouTube ini, itu, dan lain sebagainya. Hashtag juga sama, ya, nama Anda, channel Anda, topik Anda. Lalu nama file video harus algoritma YouTube, thumbnailnya juga harus jelas. Banyak orang mengabaikan thumbnail, padahal thumbnail ini adalah yang membuat orang-orang klik dan nonton video Anda. Kalau view Anda dikit, subscriber Anda sedikit, bisa jadi thumbnailnya salah, karena thumbnailnya tidak menarik. Yang penting Anda tampilkan foto Anda di situ, itu menarik banget. Ya. Lalu, saya nggak bahas terlalu detail tentang thumbnail, ada di video saya yang lain, Anda bisa cek aja. Dan yang terakhir adalah ucapkan dalam 15 detik pertama. Nah, ini menarik ya. YouTube itu artinya adalah mesin pencari kata kunci. Tetapi ternyata dia juga bisa mendengarkan kata-kata yang Anda ucapkan, terutama dalam 15 detik pertama. Jadi, begitu mulai, Anda langsung baca judul Anda. Daripada ngoceh nggak jelas, Anda baca judul Anda. Nah, ketika judul dibaca, dia bisa catat, oh ini kata kuncinya ini. Ya, setelah itu, dia akan membuat, masukin di perpustakaan dia. Nanti kalau ada yang cari kata kunci ini, keluarin ya video si Kris, gitu katanya. Oke, dikeluarin. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, sekarang, yang keempat. Yang kemudian membuat banyak watch time di tempat saya, jam tayang di tempat saya dengan cepat nambah adalah karena saya suka ngajak orang-orang interaksi. Contoh misalnya, jadi menurut Anda, ya, menurut Anda yang Anda sukai apa dari channel saya? Itu contohnya, ya. Lalu kemudian saya ngajak mereka untuk subscribe dan share, ya. Ini penting banget, interaksi. Ketika orang tidak komen tetapi mereka bantu saya dengan share, bantu saya dengan subscribe, wah itu bermanfaat sekali buat saya. Bukan cuma untuk saya aja, tapi juga untuk teman-teman Anda, ya. Karena banyak orang-orang di luar sana bingung bagaimana nambah jam tayang, bagaimana cara nambah omset untuk bisnis dan lain sebagainya. Lalu tanya lagi, pendapatnya apa? Ya, setuju atau tidak? Nah, terus intinya Anda banyak lempar pertanyaan. Terutama kalau seumpama Anda mengalami hal yang sama, kendala yang sama, Anda ceritakan, ngalamin nggak kendala tersebut? Dulu susah nih ngumpulin jam tayang. Saya pertama kali mulai channel ini dengan serius, itu awal tahun ini. Kalau nggak salah, Maret atau April, saya lupa ya. Dari situ mulai pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Dan kalau Anda nanti bisa saya tunjukin satu waktu grafiknya, itu naiknya kayak naik ke atas gunung Himalaya. Wow, Everest Mountain, itu keren banget naiknya. Grafiknya tuh tajam ke atas gitu, ya. Nggak miring, pelan-pelan naik, nggak. Tajam ke atas kayak roket. Itu seru banget, ya. Itu seru banget. Dari mana? Ya gara-gara tips-tips yang saya bagikan ini. Oke? Lalu, yang kelima, ini terakhir penting banget, ya. Dan setelah ini saya akan kasih tips cepatnya buat Anda seperti apa. 5 adalah share 24 jam pertama ini harus Anda lakukan, ya. Jadi, video di YouTube itu biasanya di ranking, dianalisa, dinilai, dikasih raport
ya, itu berdasarkan hasil atau performa dalam 24 jam pertama. Sehingga kalau seumpama Anda udah posting video Anda, yang perlu Anda lakukan adalah Anda segera share video Anda itu, linknya ke sosial media, ke Facebook, Instagram, ke LinkedIn, ke Twitter, ke Pinterest, ke email, ke WhatsApp, ke siapapun, ya. Ke siapapun yang kira-kira Anda kenal. Anda minta tolong kepada mereka, bantu dong nonton 24 jam pertama. Kalau orang-orang tersebut itu bantu Anda untuk nonton, YouTube akan menganggap bahwa video Anda bagus, bermanfaat, ya. Karena banyak orang bikin video bagus, bermanfaat, tapi karena nggak di-share, YouTube tidak tahu kalau itu bagus dan bermanfaat. Yang dia populerkan apa? Video-video lain yang kurang faedah, misalnya, ya. Nah, jadi Anda minta orang-orang untuk support Anda. Itu perlu banget, sangat penting, ya. Jadi 30% saya lakukan di sini, nanti selebihnya YouTube yang akan bekerja. 70% tadi rekomendasi dan pencarian kata kunci di YouTube, ya. Lalu, nanti ketika Anda udah diterima monetize, ini harus Anda perhatikan. Semua video Anda, terutama yang karakternya adalah publik video, harus dimonetize. Kenapa? Karena artinya begini, kalau ada orang yang nonton video Anda, berarti ada iklan yang kemungkinan akan ditonton oleh mereka, ya. Kalau ada iklan yang ditonton oleh mereka, YouTube akan dapat duit dari situ. Prinsipnya gitu, kita ini sedang membantu YouTube, ya, untuk bisa bikin YouTube dapat duit. Nanti dia akan bagi hasilnya kepada kita, misalnya 40-60, ya, 60 buat dia, 40 buat kita atau sebaliknya. Saya kurang paham di situ. Belum terlalu detail lah taunya. Nah, dari situ Anda akan lihat kalau YouTube dapat duit, dia pingin nggak bantuin Anda supaya Anda dapat view lebih banyak? Pingin, karena kalau Anda view banyak, iklan yang dia tayangkan banyak, dia dapat duit. Nah, jadi monetize ini bukan cuma Anda yang pingin, YouTube juga pingin. Oleh karena itu, segera monetize setiap video yang Anda udah pernah buat, ya. Nah, sekarang terakhir dari saya, 3 tipsnya apa nih supaya Anda bisa cepat dapat 4.000 jam tayang. Pertama, Anda harus buat konten dengan tepat. Jangan konten gado-gado. Kalau konten gado-gado, orang bingung Anda mau bahas tentang apa. YouTube bingung mau rekomendasikan orang apa ke Anda, ya. Jadi bisa jadi video Anda bakal tenggelam kayak kuburan. Wah, itu sayang banget nanti kalau sepi. Yang kedua, banyak lempar interaksi kepada orang-orang di konten video Anda, ya. Tanyakan pertanyaan, ceritakan banyak hal, ya. Nah, rata-rata orang-orang itu di tempat saya suka sharing. Saya habis belajar ini, Pak, di tempat Anda. Nah, itu boleh juga, ya. Termasuk juga banyak yang tanya, kira-kira kalau saya melakukan ini efektif nggak? Bagus nggak? Buat bisnis bagaimana, Pak? Pertimbangannya apa? Nah, itu boleh juga, ya. Lalu yang ketiga adalah share dan Anda harus nyalakan monetize Anda, karena ini penting banget. Ya, tentu Anda hari ini kalau kejar 4.000 jam tayang, Anda belum bisa monetize. Tapi nanti Anda udah tahu, oh tujuannya ke sini nih, ya. Jadi share, ini penting banget. Nah, sekarang apabila Anda suka dengan konten ini, Anda tolong bantu saya untuk komen bermanfaat. Ya, paling enggak Anda bantu saya untuk komen bermanfaat supaya video ini bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Karena satu komen Anda itu bisa membuat YouTube share ke satu orang lebih banyak lagi, ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan share video ini supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang lebih banyak lagi di luar sana. Oke? Terima kasih untuk Anda yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dari saya, Kristo Teru. Sekali lagi, bye-bye.